Ya. Tentu bagi kontraktor yang bertugas harus memastikan pekerjaannya sesuai dengan spek yang ada. Ya. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Konsepnya adalah vertical drainage. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Ini sumur resapan tidak meresap sama sekali. Sumur resapan di DKI Jakarta makan korban. Membahayakan, kurang nyaman banget. Kalau kenapa Bu emang pada saat di jalan berkendara gitu? ya karena ada lubang air gitu, kalau kita nggak ngelihat ke dalam keadaan penuh kendaraan, kita bablas, kita kena keprosok juga. Ya karena kan itu kan lubang ya kan, lubang gede seperti itu kan kadang-kadang kita, apalagi untuk para wanita ya kan, bawa motornya kadang-kadang kalau masih jalan begitu, entah menghindarinya, kalau kita hindari celaka juga buat kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari titik gravitasinya saja sudah tidak masuk ya. Penempatan sumur resapan air kita harus memperhatikan topografi juga kemiringan lokasi di titik-titik terendah, titik-titik cekungan misalnya gitu. Bahwa untuk membuat sumur resapan itu harus ada penelitian bahwa sumur resapan akan efektif tergantung dari daya serap tanahnya, karena memang sejarahnya Jakarta ini tanahnya aluvial. Selain tidak efektif untuk memasukkan air hujan atau banjir ke dalam tanah karena tanahnya sudah jenuh, nah ini malah memungkinkan terjadinya longsoran-longsoran tadi. Apalagi kalau kita buat tadi disebutkan di atas trotoar ya lubang-lubang itu sekecil itu, ditambah lagi lubangnya kalau kebuka, kalau ketutup oleh sampah, tambah lagi efektivitasnya akan turun. Sumur resapan yang dibangun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di beberapa ruas jalan di Jakarta membawa korban. Proyek sumur resapan di Jakarta memicu masalah panjang. Bukan saja pengerjaannya yang ditemukan berantakan, tapi juga memakan korban. Sebuah mobil sempat terperosok ke lubang sumur resapan. Adalah mobil milik Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka. Mobil miliknya terperosok ke galian sumur resapan di Jakarta Selatan, yang kebetulan sudah selesai dikerjakan dan tertutup namun rapuh. Menurut ekspresenter itu, saat kejadian belum ada garis batas di sekitar lokasi. Sang sopir lalu meminta tolong beberapa orang sekitar untuk membantu mengangkat mobil. Isyana memberi masukan agar Pemprov DKI memperhatikan kualitas dan keamanan sumur resapan. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Sebaiknya faktor kualitas dan keamanan diperhatikan betul dalam pengerjaan seperti ini. Jangan sampai ada korban dari pengendara yang melintas karena ini bisa terjadi pada siapapun, pungkasnya. Pemilik akun bernama Arnold Mamesa melalui akunnya @arnold5508 mengunggah beberapa foto saat mobil kejeblos pada lubang sumur resapan yang ditutup aspal. Melalui akunnya, ia menyebut tragedi ban mobilnya kejeblos ke dalam lubang sumur resapan dan membuat jalan dengan lubang menganga. Disebutkannya tragedi tersebut dialami di Jalan Bona Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada 8 Desember. Tragedi, fakta setelah bak kolam resapan modular di Bona Indah Lebak Bulus, Jaksel, ditutup aspal, terjadi drama pada foto akibat kualitas pekerjaan dan pengawasan sembrono. Cuitan @arnold5508. Dalam unggahannya, ia juga mengaitkan ke Pemkot Jaksel. Sontak cuitan tersebut dibanjiri komentar beragam netizen. Beberapa komentar diantaranya mengomentari besi yang dipakai pada tulang penutup sumur resapan yang terlalu kecil. Tidak salah lagi, beton tutup lubang pakai besi 8 mm. Saran saya nih, seluruh sumur resapan yang dipasang Anies harus dibongkar ulang. Komentar @panca126. Itu tim TGUPP-nya yang gak fungsi, makan gaji buta doang, masa iya bikin sumur kok di jalan raya? Kayak gak ada tempat lain aja. Dan sama sekali gak ada pengawasan terhadap kontraktor, terbukti besi yang dipakai itu kurus banget. Kayak gak dikasih makan, sindir Redito_Poncol. Netizen lain menyarankan menuntut ganti rugi ke Pemprov DKI Jakarta dengan sengaja membuat jebakan di jalan. Bahkan ada yang menyarankan untuk melakukan tuntutan hukum karena membahayakan bahkan bisa mencelakai pengguna jalan. Gak perlu nunggu di masa depan, udah jadi jebakan maut di masa sekarang. Yang punya mobil bisa ajukan gugatan publik itu untuk ganti rugi. Anjur @RIMRN. Serem banget bang, aneh kalau narik odong-odong sekitar situ bisa diserap black hole sumur resapan barang bocil-bocil customer aneh. Komentar Mobi Streamy.
Kayak gitu, kalau kejadiannya malam, lubang menganga pas motor lewat, wassalam, ngeri banget. Tambah @prasetyo @mr_praste_jr. Ini bisa di PTUN kan, kebijakan yang sembrono tutup bertulang lunak. Harusnya pakai besi baja yang bisa menahan beban 5 ton atau 10 ton. Dites dulu tutup sumurnya. Tutup sumur presto, tulang lunak, usul pemilik akun Prasetyo Adi, @prasetyoadi2. Diketahui sebelumnya sumur resapan gagasan Anies Baswedan ini juga sempat dibongkar pasang, kemudian diaspal dan akhirnya dilubangi sebagai saringan resapan. Pembangunan sumur resapan di Jakarta untuk mencegah banjir terus menuai sorotan. Ini menunjukkan bahwa belum ada perencanaan yang matang. Ya. Sebagian besar yang kami amati di lapangan, sumur resapan yang ada di tepi jalan itu sebenarnya lebih baik kalau kita memperbaiki saluran airnya daripada kita menempatkan sumur resapan di pinggir tepi jalan yang notabene juga akan membahayakan bagi pengendara lalu lintas. Ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi Dinas Sumber Daya Air. Baru-baru ini mata publik tertuju pada sumur resapan yang dibangun di atas Jalan Lebak Bulus 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Akhirnya, tutup sumur resapan itu pun diaspal agar jalan kembali mulus. Aspal yang sudah mulus itu kemudian dilubangi lagi agar air hujan bisa masuk ke dalam sumur resapan. Baru dibangun sebulan lalu ambles. Sumur resapan di Jalan Lebak Bulus 3 itu baru dibangun sekitar sebulan lalu, namun tutup sumur resapan di atas aspal itu sudah mengalami kerusakan. Kondisi tutup sumur resapan itu ambles sehingga tidak rata dengan badan jalan. Pembuatan sumur resapan dilakukan 1 bulan lalu. Setelah selesai kemudian ambles diperbaiki, kata Didik, salah satu petugas kontraktor saat ditemui di lokasi Sabtu 4 Desember. Didik mengatakan memang belum ada pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat amblesnya tutup sumur resapan di Jalan Lebak Bulus 3, namun kondisi ini tetap mengkhawatirkan bagi pengendara yang melintas. Selama ambles kecelakaan tidak ada, paling mobil aja yang melintas, timbul bunyi sangat keras, ucap Didik. Kontraktor ditegur. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Yusmada Faisal mengatakan Pemprov DKI sudah menegur kontraktor yang membangun sumur resapan di Jalan Lebak Bulus 3. Dia mengatakan kontraktor sudah diminta menyempurnakan penutup sumur resapan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Kami sudah memberikan teguran kepada mereka untuk dalam waktu secepatnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara benar agar drainase vertikal ini berfungsi baik sesuai dengan yang kita harapkan, kata Yusmada dalam keterangan tertulis Minggu 5 Desember. Yusmada mengakui konstruksi penutup drainase vertikal di Jalan Lebak Bulus 3 sebelumnya kurang sempurna, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Karena itu, saya minta ini dibuat rata semaksimal mungkin, sehingga jalan ini dapat berfungsi baik, aman, nyaman bagi kendaraan berlalu lintas, kata Yusmada. Selain meratakan sumber resapan dalam jalan, Yusmada meminta sumber resapan yang sudah dibuat bisa berfungsi dengan baik untuk menyerap air, diaspal dan dilubangi. Jadi, seluruh tutup sumur resapan yang ada di jalan itu awalnya diaspal terlebih dahulu agar jalan kembali mulus. Aspal yang sudah mulus itu kemudian dilubangi lagi agar air hujan bisa masuk ke dalam sumur resapan. Pekerjaan hari ini kita menindaklanjutin yang kemarin kita belum aspal kan, sekarang udah diaspal kembali. Jadi lubang yang ditutup kita kemarin ada pipa 1,5 N. Nah, kita sekarang coba untuk dibor lagi gitu. Jadi biar air hujan atau air itu bisa meresap ke dalam lagi ke sumur. Pantauan Kompas.com, pekerja dari kontraktor masih melubangi aspal di atas sumur resapan itu pada Minggu 5 Desember kemarin. Total ada 29 sumur resapan yang ditutup aspal di sekitar GPIB Jemaat Sumber Kasih tersebut. Pegawai kontraktor yang ditunjuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah melubangi 11 sumur resapan sampai kemarin. Iya, kami ini sedang membuat lubang supaya air hujannya masuk, kan kemarin ini ambles dan rusak. Total sekarang yang sudah dilubangi ada 11 titik dari 29 titik sumur resapan di jalan ini, kata seorang petugas saat ditemui di lokasi proyek Minggu. Di masing-masing titik sumur resapan ada sekitar 6 hingga 9 lubang. Ia mengatakan sumur resapan dilubangi agar bisa menampung air apabila curah hujan tinggi. Dengan demikian, sumur resapan bisa mencegah munculnya genangan di pekarangan gereja. Ini kan gereja sering tergenang, makanya kami perbaiki, katanya.